Jadi di video ini saya ingin menjelaskan perbaikan untuk nomor 3. Jadi nomor 3 ini tuh kita disuruh untuk menggambar lingkaran dengan algoritma midpoint circle dengan titik pusatnya 15,10 dan dengan radius 7. Jadi untuk step pertama itu harus menentukan titik awalnya. Nah, titik awalnya itu bisa didapatkan dengan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan radius. Maka titik awalnya itu berarti adalah x-nya sama 0 dan y-nya sama dengan radius, maka 7. Berarti titik awalnya adalah 0,7. Lalu kita harus menentukan kondisi awalnya, di mana kondisi awalnya itu kita bisa dapatkan dengan 1 dikurangi radius. Jadi di sini kita bisa masukkan 7-nya, jadi 1 min 7, jadi kondisi awalnya adalah minus 6. Maka dikalikan dengan 0, P yang ke 0 itu adalah minus 6, maka X dan Y-nya itu adalah 0,7, karena ini ada kondisi awal. Yaitu kita bisa menghitung untuk K yang berikutnya. Jadi sini untuk syaratnya itu kalau misalnya PK-nya dia kurang dari 0, maka nanti X-nya akan bertambah dan Y-nya tetap. Dan untuk menentukan PK berikutnya, kita bisa mendapatkannya dengan rumus PK yang sekarang ditambah 2 dikali dari X dari K-nya yang sekarang ditambah 1 dan lalu tambah 1. Tapi kalau misalnya PK-nya itu ternyata lebih dari atau sama dengan 0, maka titik selanjutnya itu X sama Y-nya itu bertambah 1. Dan untuk penentuan P yang kesekiannya itu kita bisa dapatkan dengan rumus P yang kesekian ditambah 2 dikali X yang kesekian ditambah 1 ditambah 1 dikurangi 2 dikali Y yang kesekian ditambah 1. Nah, jadi di sini setelah kita tahu bahwa X-nya adalah minus 6, kita bisa tentukan bisa menggunakan rumus yang PK ditambah 2XK ditambah 1 ditambah 1. Tuh, sehingga setelah saya hitung, saya mendapatkan hasilnya sama dengan minus 1. Tuh. Nah, karena minus 1 ini masih kurang dari 0, maka titiknya itu nanti akan menjadi 1,7, di mana X-nya bertambah 1 dan Y-nya tetap. Jadi itu kita bisa hitung lagi dengan menggunakan rumus yang sama. PK ditambah 2XK tambah 1 ditambah 1. Nah, setelah saya operasikan, saya mendapatkan bahwa PK yang berikutnya itu adalah 6. Nah, karena 6 ini itu dia lebih dari 0, maka dia X-nya bertambah dan Y-nya bertambah, sehingga dia menjadi 2,6. Oke, lanjut kita lalu ke PK yang maksudnya K yang ketiga. Karena di sini PK-nya itu lebih dari 0, yaitu 6, maka kita bisa mencari PK berikutnya dengan cara PK ditambah 2 dikali XK ditambah 1 tambah 1 lalu dikurangi 2 dikurangi YK ditambah 1. Kita operasikan dan kita akan dapatkan hasil minus 3. Minus 3 ini dia kurang dari 0, maka titik berikutnya X-nya bertambah dan Y-nya tetap, maka dia akan menjadi 3,6. Lalu kita bisa ke K yang keempat, dimana K yang keempat ini itu setelah kita lihat sebelumnya bahwa PK-nya itu kurang dari 0, itu kita dapatnya minus 3, maka kita untuk menentukan PK yang berikutnya kita bisa menggunakan rumus PK ditambah 2 dikali XK ditambah 1 ditambah 1. Kita tinggal masukkan saja X dan Y-nya ini ke rumusnya ya, sehingga kita setelah mengoperasikannya kita mendapatkan hasil yaitu 8. Nah, 8 ini itu ternyata dia lebih dari 0, maka secara otomatis X-nya itu bertambah dan Y-nya juga bertambah. Kita ke K yang kelima. Karena yang sebelumnya itu K-nya 8, berarti dia lebih besar dari 0, maka K yang berikutnya itu PK yang berikutnya itu kita bisa menggunakan rumus PK ditambah 2 dikali XK tambah 1 tambah 1 dikurangi 2 dikali YK ditambah 1. Sehingga setelah kita masukkan X dan Y-nya ini ke dalam rumusnya, kita mendapatkan bahwa hasil berikutnya itu adalah 5. Nah, 5 ini tuh dia PK-nya itu sudah lebih besar dari 0, maka
maka titik koordinatnya akan jadi 5,4. X-nya bertambah dan Y-nya bertambah. Nah, di sini itu saya lupa menjelaskan bahwa loopingannya ini atau perubahan titiknya ini akan terjadi sampai X-nya itu lebih besar dari Y-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa X-nya ini sudah lebih besar dari ini, di mana X-nya 5 dan Y-nya 4, maka di sini kita sudah bisa berhenti. Nah, jadi itu perhitungan ini itu untuk mendapatkan hasil dari kuadran satunya. Jadi kita bisa langsung mungkin untuk meletakkan titik-titiknya di mana ya itu ada di 0,7, 1,7, 2,6, 3,6, 4,5 dan 5,4. Jadi ini itu untuk kuadran 1. Kita bisa meletakkan titiknya. Jadi titik pertama itu di 0,7, lalu 1,7, 2,6, 3,6, 4,5 sama 5,4. Nah, ini kita baru dapat di kuadran satunya. Nah, untuk mendapatkan kuadran 2-nya kita harus ingat tentang peletakan rumusnya. Nah, ya, kalau kuadran satunya X, Y, maka kuadran 2-nya itu Y, X. Kita cukup mencari 2-nya ini, kuadran 1 dan kuadran 2-nya saja. Kenapa? Karena kuadran 1 dan kuadran 2 itu dia sudah membentuk 1/4 lingkaran. Nah, kalau 1/4 lingkaran itu berarti kita sudah tahu kalau otomatis 3/4 lingkarannya itu pasti punya besar yang sama. Berarti nanti ketika kita sudah tahu kuadran 1 dan kuadran 2-nya atau bagian sini, kita itu bisa mencerminkannya dengan sumbu X ataupun Y. Jadi nanti kuadran 1 dan kuadran 2 ini kita cerminkan jadi kuadran 3 dan kuadran 4. Begitu juga dan seterusnya. Jadi mungkin bisa kita praktekkan saja. Jadi untuk ini itu kita harus mengubahnya, karena tadi ini kuadran 1 itu X, Y, maka kuadran 2 itu adalah Y, X. Maka nanti dia akan menjadi di sini itu dia akan 0,3, lalu 7,2, lalu 7,1 tuh, kemudian ke 8,0 dan 8,-1. Nah, di sini itu kita sudah mendapatkan kuadran 1 dan kuadran 2-nya. Berarti karena ini sudah kita dapat 1/4 lingkaran, kita tinggal mencerminkannya saja. Jadi kita akan melakukannya seperti ini. Jadi kita ini cerminkan dengan sumbu X sama kita cerminkan dengan sumbu Y sama dengan -1. Berarti kita tinggal melakukan kebalikannya, berarti dia menjadi seperti ini. Maaf, ini apa koordinatnya kurang, jadi saya tambah sebentar. 9, 10. Nah, di sini itu kita otomatis sudah mendapatkan setengah lingkaran. Jadi kalau kita mau cari tahu setengahnya, berarti kita tinggal cerminkan saja terhadap sumbu Y. Jadi dia nanti kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan lingkaran full ya di sini, berarti secara otomatis di situ sudah selesai. Jadi mungkin saya tunjukkan dulu kenapa saya bisa ngomong kalau gambar saya salah, karena begini. Di gambar saya yang salah ini itu saya langsung mencerminkan kuadran satunya dengan kuadran berikutnya. Jadi hasilnya dia bukan jadi bulat, malah dia hasilnya menjadi ellipse. Jadi mungkin begitu untuk penjelasan dari perbaikan nomor 3 saya.